Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan karena hari ini kita membicarakan mengenai teknis pelaksanaan supervisi untuk tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Habibullah SI, terusnya Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam tim atau yang diamanahi oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan supervisi di tahun ajaran 2024-2025 ini. Ini amanah ini Bapak dan Ibu diberikan oleh Kepala Sekolah karena salah satu peran atau tugas dari Kepala Sekolah itu seperti yang terpampang itu Bapak dan Ibu, itu ada kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi manajemen, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Nah, bagian dari kompetensi supervisi inilah karena jumlah kita yang banyak diamanahkan kepada kita untuk melaksanakan supervisi akademik ini. Ada beberapa hal nanti Bapak dan Ibu, perubahan paradigma pelaksanaan supervisi yang mungkin nanti kita saling berbagi, itu juga yang akan disampaikan, dan hal ini sengaja kita rapat untuk menyatukan pemahaman dan visi kita terhadap pelaksanaan supervisi akademik ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita buka pertemuan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah pada Pak Habibullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam rangka rapat teknis dalam pelaksanaan supervisi dan pemilihan pimpinan baru. Kemudian juga salam tidak lupa kepada bahwasanya pada hari ini kita menyatukan suatu teknis kita di dalam melaksanakan supervisi dan PKD ini, yang mana ini adalah merupakan tidak mungkin kita setiap tahunnya mulai dari pada tahun yang baru, yang mana yang mana ada supervisi, ada yang disupervisi. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau tahun kemarin kita belum teknisnya model selama, karena sekarang metodenya yang baru. Jadi kepada Bapak Ibu ya, ini sesuai apa yang Bapak Ibu, memang betul bahwa itu ada di sini 5 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi supervisi. Memang waktu saya di bidang kemarin latihan tahun 2020
ini adalah hal yang penting di dalam satuan pendidikan. Pertama sekali pada kepala sekolah memang diwajibkan melakukan supervisi. Jadi di sini minggu depan melaksanakan supervisi melalui dari Bapak Ibu, ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, ini saya tidak akan banyak secara masalah supervisi ini. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Bupati selaku Wakil di mana di dalam supervisi itu ada diimplementasikan kurikulum mereka, dan nanti Bapak Ibu harus menekankan kepada guru yang supervisi supaya mereka harus dipersiapkan sesuai dengan persyaratan sebagai seorang guru, dan juga Bapak Ibu, ya, kita ada jangka waktunya itu mulai dari tanggal 12 September sampai 31 Oktober. Ini nanti hasil daripada hasil supervisi dan kita Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu serahkan ke bagian kurikulum paling lambat 10 November 2024. Ini merupakan bahan kita andaikan nanti ada PKKS. Walaupun kepala sekolah itu swasta, tetapi PKKS tetap ada. Ini perlu kita antisipasi di dalam pendidikan PKKS ini. Itu ya Pak Bu, ya. Kemudian dalam hal ini silakan Bapak Ibu bekerja sesuai dengan mampuannya. Saya pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan mengenai pelaksanaan supervisi ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk mengenai paparan penyatuan pemahaman dan visi mengenai pelaksanaan supervisi ini, di sini mungkin pantaslah mungkin kepala sekolah mengamanatkan kepada kita semua Bapak dan Ibu sesuai dengan jobnya. Bu Dian itu sebagai wakil kesiswaan dasar kelas, kemudian juga sudah sertifikasi. Bu Af juga pernah mengikuti pelatihan asesor sama dengan saya waktu itu berdua, ya, asesor, dan beliau juga pernah di kurikulum, kemudian juga termasuk salah satu guru senior. Kemudian Pak Darul Afdal, ketua program keahlian. Bu Wen ini guru senior juga dan juga sudah sertifikasi. Termasuk Pak Wardi Nofrizal sudah sertifikasi barusan, dan beliau juga guru penggerak angkatan 7 yang mungkin secara pembelajaran mungkin Pak Wardi Nofrizal ini sudah dulu daripada kita semua sudah memahami. Kemudian Pak Agus sebagai kepala tata usaha. Sebenarnya supervisi ini tidak hanya guru, tetapi semua temdik, tenaga pendidik dan non kependidikan itu harus disupervisi. Tetapi modal supervisinya itu mungkin agak berbeda. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan, menyatukan pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pelaksanaan supervisi. Ini agak berbeda. Mohon izin buat. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa kita lihat bahwa supervisi sekarang ini Bapak dan Ibu itu secara prinsip mungkin sama Pak. Ya. Sama Pak, ketika kita mengikuti pelatihan asesor sebelumnya, tetapi paradigmanya ini agak berubah. Jadi di sini kita menggunakan supervisi itu menggunakan pendekatan coaching. Menggunakan pendekatan coaching, paradigmanya itu adalah paradigma coaching, sehingga judulnya itu coaching untuk supervisi akademik. Itu dia Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, adapun di sini landasannya mungkin tadi sudah disampaikan. Di samping di sini salah satu tugas, adapun tujuannya Bapak dan Ibu, yang pertama harapannya nanti Bapak dan Ibu
kita sama-sama memiliki paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian yang kedua, menerapkan praktek komunikasi yang memberdayakan, ya, dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Biasanya kita masuk kelas, kemudian udah nilai kumpul, kan gitu. Nah, kebiasaan kita selama ini, tetapi tidak. Nah, prosesnya itu nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu. Ada tahapan-tahapan di dalam pelaksanaannya ini. Nah, ini akan kita coba rubah. Tujuannya tak lain Bapak dan Ibu agar terjadi perubahan. Terjadi perubahan bagaimana kita melakukan supervisi itu mendekati ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan akhirnya Bapak dan Ibu, di samping nanti terjadinya pengembangan kompetensi rekan sejawat dan juga secara administrasi, itu kita juga mengikuti prosedur-prosedur dan juga administrasinya untuk yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi maupun nanti untuk akreditasi sekolah. Ini tujuannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah, supervisi akademik ini dijalankan itu benar-benar fokusnya itu adalah sebagaimana yang tertuang dalam standar proses. Di standar proses itu sudah ada, sudah diamanatkan. Nah, intinya apa Bapak dan Ibu? Intinya adalah tujuannya untuk memastikan pembelajaran yang kita lakukan itu, kita maupun rekan-rekan kita itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, kalau istilah dulunya, kalau bahasa Inggris, teacher centernya itu dihilangkan menjadi student center. Biasanya guru adalah sebagai pusat pembelajaran, sekarang dibalik menjadi student center, bahwa murid itu adalah sebagai objeknya, ya, objek pembelajaran. Nah, super akademik ini juga mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah sebagaimana yang tertuang dalam, nah, ini ada standarnya lagi Bapak dan Ibu, ya, standar tenaga pendidikan, yaitu pada standar nasional pendidikan pasal 20 ayat 2. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu Bapak dan Ibu, sudah melakukan sebenarnya. Nah, ini kompetensinya. Ya, kalau kita melaksanakan itu kan ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan ini 4 kompetensi termasuk juga di sini adalah pedagogik tadi. Nah, ini pengembangannya arahnya ke situ sesuai dengan standar nasional tadi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah, perubahannya pendekatan yang digunakan sekarang ini, ya, adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Nah, biasanya kita melakukan supervisi, setelah melakukan supervisi kita mengarahkan kan teman-teman kita, oh seharusnya pembelajarannya model ya, seharusnya Ibu melaksanakan pembelajaran seperti ini. Nah, paradigmanya itu dibalik Bapak dan Ibu. Rekan kita yang mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi memberdayakan itu ini maksudnya Bapak. Sehingga dengan pendekatan paradigma yang berpikir ini itu akan diperlukan dalam pengembangan diri. Salah satu pendekatannya itu adalah coaching tadi. Nah, jadi coaching ini menurut pendapat ahli Wilmore tadi, ungkapan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seorang untuk maksimalkan kinerjanya. Ya, sistem coaching. Ya, nah jadi apa coaching itu nanti kita lihat juga Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini pendekatannya perubahannya Pak Bib. Jadi biasanya kita yang mengarahkan teman, tetapi tidak. Sekarang kita menggali potensi teman itu, mengarahkan dengan pertanyaan, sehingga kawan-kawan itu teman kita, teman sejawat itu menemukan permasalahannya sendiri. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah, pengertian coaching itu sendiri adalah sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach, nah kita sebagai coach nanti Bapak dan Ibu, ya, kita coach memfasilitasi peningkatan teman kita performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching itu teman kita yang akan kita supervisi tadi.
Ya. Nah, sehingga coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Ini konsepnya coaching. Dia belajar ya dari pengalaman, dari permasalahannya itu sendiri dia menemukan. Ini intinya coaching itu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana penerapannya terhadap supervisi ini nanti kita akan lihat. Nah, ini sama sebenarnya tadi pendapatnya Bapak dan Ibu dari ahli. Di bahwa supervisi itu ya, adalah memaksimalkan potensi pribadi dan personal yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi. Stimulasi itu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan kita sehingga menggali. Kawan awak merefleksikan dari refleksinya itu kelebihan pembelajarannya, apa kekurangannya. Kalau kekurangannya kira-kira yang diperbaiki itu dalam bentuk apa, kan gitu. Nah, jadi ini sehingga timbul nanti pemikiran dan proses kreatif tadi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, keterampilan coaching ini sebenarnya tidak hanya untuk pengembangan diri teman sejawat kita, tetapi juga ini nanti akan berfungsi juga untuk murid-murid kita. Nah, dengan prinsip coaching ini, anak-anak juga ketika dia ada masalah kita pancing untuk menyelesaikan bagaimana menurut dia. Nah, ini jadi antara semua elemen sebenarnya Bapak Ibu, terutama kepala sekolah ini menghadapi rekan-rekan kita umpamanya itu dengan mencari solusi dari permasalahan. Bapak dalam baik kira seperti itu. Kenapa terlambat? Kenapa? Alasannya. Dari alasan itu supaya tidak terlambat apa kira-kira? Kan gitu Bapak Ibu. Prinsip-prinsip coaching yang dicari. Di saling keterkaitan guru dengan murid bisa, guru dengan guru juga coachingnya bisa, ya. Kemudian terutama BK juga, semua elemen, ya, semua elemen di sini untuk prinsip coaching ini. Ini dalam konteks pendidikan coaching secara umum. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah, untuk membantu rekan sejawat kita mengembangkan kompetensi ini, ya, menjadi otonom, dia perlu memiliki paradigma coaching. Nah, paradigmanya itu apa? Ini paradigmanya, prinsipnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah fokus pada coach atau rekan kita yang akan kita kembangkan. Jadi ketika kita meminta rekan kita setelah kita melakukan supervisi, minta refleksinya, kita fokus di situ. Nah, apa kata-kata kunci nanti kelemahan dari teman-teman kita itu? Jadi fokus kita dalam pengembangan. Jadi ketika jangan menjudge, jangan menyalahkan dulu, kita fokus apa pengembangnya yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi ketika kawan-kawan teman kita bercerita permasalahannya apa, kemudian kita ingin tahu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana seharusnya? Jadi gitu. Jadi agak bersikap terbuka dan ingin tahu kita sebagai coach itu. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, maksudnya di sini apa Bapak dan Ibu? Itu kesadaran diri itu awak tidak boleh bahwa kita hanya sebagai mendengarkan dan berusaha memancing teman-teman kita untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, tentu di sini yang keempat kita harus mampu memiliki peluang baru dan masa depan. Nah, maksudnya itu dari permasalahan-permasalahan teman-teman kita itu awak bisa marahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan, sehingga bisa memancing pemikiran dari teman-teman kita sehingga muncul ide-ide bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini paradigma berpikir dalam coaching itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini maksudnya. Nah, tadi ya, pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya. Nuko nyawa cerita bawa cerita cerita ngambang. Jadi fokus letakkan pada topik yang topik apapun yang dibawa oleh rekan kita dapat majukan pada mereka sesuai dengan kira. Jadi apa yang diceritakannya itu Bapak dan Ibu. Kelemahan-kelemahannya tadi itu yang kita giring. Bagaimana bisa menemukan perbaikan dari kelemahan-kelemahannya tadi. Ini maksudnya di sini bahwa kita itu fokus pada kunci kita yang akan kita bimbing tadi Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya yang kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu. Nah, jadi di sini nanti kita harus mampu menerima pemikiran orang lain, ya. Nah, kita terima, kita tampung apa yang disampaikan dan kita tidak terbawa menjadi emosional.
Ya, tidak terbawa emosional, misalnya yang melakukan kesalahan, soalnya model itu dong harus model itu model Anda bisa seperti itu. Kita tampung saja, kita tidak bisa terbawa emosional apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Nah, kemudian tetap menunjukkan rasa ingin tahu, ya, yang besar terhadap apa yang buat orang lain memiliki pemikiran tertentu tadi. Nah, jadi ini yang maksudnya bersifat terbuka dan ingin tahu tadi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya, kesadaran diri yang kuat itu adalah untuk membantu kita untuk bisa menangkap apa perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan kita. Ya, nah, teman kita bercerita apa yang bisa kita tangkap, kita tidak perlu menangkap adanya emosi energi yang timbul dari pengaruh percakapan. Ya, menyalahkan anak tuh nggak mungkin. Sama kayak Pak Arpo Petang, Pak Amran Joni yang salah anak saya kan, anak bersalah. Ya, nah tetapi kita tidak boleh terbawa terbawa emosi, tapi kita terus mengarahkan rekan kita bagaimana nanti dia menemukan solusinya tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kemampuan melihat peluang. Nah, kemampuan melihat peluang ini fokus kita itu mengarahkan tadi Bapak, seperti yang disampaikan tadi. Ini akan bisa kita mengarahkan rekan-rekan kita untuk menemukan permasalahannya. Kalau di dalam pembelajaran itu kan ada mulai dari pembukaan, persepsi, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, kalau di dalam kelas itu tentu di sini nanti ada bagaimana penguasanya, penguasaan metodenya, penguasaan materinya dan sebagainya. Nanti akan kita lihat nanti mampu kita mengarahkan arah mana nanti yang perlu dikembangkan dari teman-teman kita ini. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu untuk melihat peluang ke masa depan itu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, prinsip coaching. Ya, prinsip coaching ini kata kuncinya kemitraan, setara, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemitraan itu gimana Bapak dan Ibu? Jadi kita sekarang ditugasi oleh kepala sekolah untuk mensupervisi, itu adalah setara kita Bapak dan Ibu pada prinsip coaching. Ya, tidak ada di sini kita sebagai supervisor yang lebih pintar atau misalnya dia manahkan untuk menilai, ya, nilainya itu tergantung kepada saya umpamanya, tidak ada. Jadi kesetaraan di sini dalam prinsip coaching. Ya, di posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra, saling berbagi, saling untuk menggali. Nah, setara itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Ya, coach merupakan rekan berpikir bagi coachnya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Nah, jadi kemitraan ini diwujudkan dengan cara membangun kesetaraan dengan orang yang akan kita kembangkan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari keduanya. Nah, kesetaraan ini dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kita pada saat kita mengembangkan rekan sejawat yang lebih tua, yang lebih senior atau lebih berpengalaman dan sebaliknya. Nah, Darul umpamanya DKT tapi dapat kawan yang senior. Oh, diserahkan saja seperti itu, tapi tidak. Tapi posisi kita setara untuk saling berbagi. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Nah, jadi seperti ini ketika kita menanya nanti, apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dalam 6 bulan ke depan? Ya. Setelah melakukan, kita amati, kita catat. Nah, setelah kita nanti pertanyaan refleksi, apa yang perlu yang ingin Bapak Ibu kembangkan? Kan kita mengarahkan itu. Harus seperti itu, usul-usulan, nggak bisa seperti itu. Di apa yang ingin Ibu Bapak cari akhir semester ini? Ya. Umpamanya tadi penguasaan kelasnya kurang. Oh, saya ini penguasaan kelas saya Pak masih kurang, akan saya tingkatkan. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti yang mengungkapkan itu adalah teman-teman kita tadi. Kemudian di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagaimana menurut Bapak Ibu paling perlu Bapak Ibu tingkatkan atau kembangkan? Bukan kita mengarahkan, tapi yang mengakui kelemahan dari pembelajarannya itu adalah rekan-rekan kita sendiri. Dan kita pula nanti atau rekan-rekan kita yang akan menemukan kembali jawaban dari pertanyaan kelemahannya tadi. Oke. Nah, proses kreatif. Jadi pembicaraan itu berlangsung dua arah. Ya, kita mendengarkan, menanggapi, umpamanya
percakapan itu, apa yang disampaikan oleh teman kita, kata-kata kuncinya itu kita catat. Kemudian dari itu nanti kita akan mengarahkan rekan-rekan kita untuk membantu menggali ya apa permasalahannya itu dan solusinya tadi. Nah, ini proses kreatif, memicu proses berpikir coaching, kemudian mengatakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, memaksimalkan potensi ya. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut. Nah, setelahnya mengakui ambo iya model itu, bila bapak ibu memulainya itu, oh dalam minggu besok, oh dalam bulan besok saya akan coba memperbaiki. Itu kira-kira Pak Bib. Ya, jadi apa di sini nanti setelah dicari solusi, ketemu solusi, kapan dimulai? Ya, kapan dimulai rencana pengembangan, rencana perbaikan tadi? Ya. Nah, kemudian ini di akhir sesi untuk, dan perlu ini nanti dicatat, bangkunya sudah kita siapkan, nanti sudah ada. Nah, ini bagian dari RTL tadi ya Pak Bib, kalau Pak menyampaikan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini prinsip dari coaching tadi. Pertanyaan-pertanyaannya bisa jadi seperti ini. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Itu contoh-contoh pertanyaannya. Nah, kapan Bapak Ibu melakukannya? Kemudian bagaimana memastikan ini bisa berjalan? Ya, kemudian siapa yang perlu dimintai dukungan? Nah, di pertanyaan bisa dilontarkan di samping itu apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari percakapan kita. Nah, setelah tadi refleksi, menyimpulkan akan melaksanakan perbaikan pada bulan sekian, pada minggu sekian, atau apa menurut dari pendapat dari coach kita atau rekan kita tadi. Kemudian apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan itu? Nampak dari percakapan itu apa yang dihasilkan. Nah, jadi ini bentuk dari pertanyaan tindak lanjut tadi, dan itu perlu nanti dicatat seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah ini menggunakan coaching itu menggunakan alurnya alur Tirta namanya Bapak dan Ibu. T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana tindak lanjut, tanggung jawab dan aksinya. Kita lihat yang pertama, menyepakati pertujuan percakapan. Ya, ketika awal nanti kita menyepakati sebelum kita melakukan supervisi, kita sepakati apa tujuannya itu, perkembangannya itu yang akan dibagi di apa? Mungkin ini bisa dibagi di buku untuk supaya lebih terarah nanti pertanyaannya itu di alur kita. Nah, ini awal ada pasca nanti Bapak dan Ibu. Jadi di pasca itu nanti akan bisa kita minta. Nah, jadi tahapan pasca nanti itu sebelum melakukan, ya. Nah, jadi nanti menyepakati tujuan percakapan, berarti paskanya nanti Bapak. Kemudian identifikasi, ya, ajak coach mengembangkan, menjelaskan, mengungkapkan masalahnya. Kemudian lalu ajak coach melihat apa yang ingin dicapai. Kemudian ajak coach melihat faktor penyebab, ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, sampai nanti rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab. Nah, ini alur kita dalam percakapannya. Nah, jadi ini sama seperti tadi Bapak dan Ibu, prinsip yang dilakukan oleh kepala sekolah, berarti kita yang diamanai kepala sekolah, kemitraan tadi, prosesnya adalah kolaboratif, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, komprehensif. Ya, nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini kepala sekolah sebagai seorang coach itu, ini interaksi bersifat kemitraan, ciri-cirinya sasaran supervisi berpusat pada strategi pembelajaran atau aspek pengajaran yang hendak dikembangkan, siklus supervisi klinis. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada pra nomor 3, siklusnya nanti ada pra, kemudian observasi kelas dan pasca. Kemudian instrumennya disesuaikan, objektif. Kemudian kita mencatat nanti analisisnya, kemudian menghasilkan rencana perbaikan pengembangan. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu untuk teknis pelaksanaannya. Yang pertama pada tahap pasca, pra ya, pra dulu ya. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu, kita sebelum melakukan supervisi, ini sama dengan kita pelatihan apa buat? Pelatihan asesor Patanggung. Itu sebelum itu kan kita panggil, kita sepakati jadwalnya. Tetapi dulu ke jadwalnya saja baru kan. Nah, tetapi ini lebih mendalam, ya.
Di pra itu pertemuan praobservasi merupakan percakapan membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi. Ini Bapak dan Ibu isiannya nanti. Bisa Bapak Ibu ragu kalau ragu? Nah, Kopian ikut sih Bapak Ibu. yang ini. Ya, yang itu kan nggak ada. Ini- parapolin nggak ada. Ini perannya di atas Ibu. Itu kelihatannya kan tidak ada. Ah, Jadi ya. apa saja yang kita lakukan di pra. Jadi misalnya nanti saya ada 6 orang, berarti saya kumpulkan ke 6 orangnya. Masing-masing orang ini kan satu belangko ini nampaknya. Iya, betul. Ya kan? Nah, Jadi langkah-langkah teknisnya tentu harus ada panduannya. Ini kan belum ada. Jadi printnya. Printkan ini biar kita tahu pula nanti kan. Ya. D. Oke, siap Pak. Kalau urutannya kita sudah tahu. Iya. Tapi ini langkah-langkahnya ini. Nah, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu pertemuan pra ini percakapan Kan membangun. biasanya perjanjian awal dengan orang itu. Ah, ya. Kalau sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya sekedar itu kan? Saya ibu ya Pak, saya cari terangkan ibu dulu tuh soal kalau bilangan venue kan Ayo. saya itu kan Ya. seperti itu. Ya. Nah sekarang perubahannya seperti ini Bu. Mungkin di dalam belangko ini nanti yang perlu kita isikan. Perhatikan belangko yang percakapan pra tadi Bapak dan Ibu. Yang pertama memastikan tujuan pembelajaran yang dilakukan itu apa. Nah kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh guru itu. KI ini mana? Area pengembangannya, misalnya medianya yang kurang, Oh, kemudian penguasaan kelasnya yang kurang, atau bagian pembukaannya yang kurang, atau bagian penutupnya yang kurang. Nah, di bagian ini tanya kawan waktu kalau itu kan istilahnya kan mereka ini. mereka. Jadi waktu observasi kan misalnya perangkatnya tujuan apa yang enggak itu sesuaikan gitu Iya. kan. Sudah itu Deko waktu Area pengembangan area itu. pengembangan itu. Tadi. Artinya apa? Karena mungkin materinya itu seharusnya memiliki media. Tapi media itu ternyata enggak ada. Apa upayanya? Jadi area pengembangan kawanku ingin mengembangkan di area mana? Mulai dari pembukaan tadi. Bagian pembukaan Ambo mungkin agak lama, atau bagian menyampaikan kegiatan inti Ambo yang agak lama. Coba diperhatikan pas kegiatan inti itu. Jadi itu area pengembangannya, atau kegiatan penutup, atau umpama areanya ketika di kegiatan inti medianya yang ingin apa, yang kurang pastinya. Ambo ingin dikembangkan masalah itu, tolong diperhatikan itu. Jadi itu maksudnya area pengembangan yang hendak dicapai itu Bapak Ibu. Ya. Nah itu percakapan pra tadi. Kemudian strateginya, misalnya dalam media tadi, kawan tadi, Ambo ingin dicari dalam strategi pembelajaran kegiatan inti, strategi pembelajaran media tadi. Berarti yang sudah disiapkan apa? Ya, yang sudah disiapkan itu apa? Jadi ditulis di sini. Nah ini yang kita lihat. Kadang-kadang mungkin Bapak dan Ibu ketika kita membuat DRPP sudah bagus, tetapi dalam kenyataannya kadang lupa, kadang tidak apa, kan? Kan itu menjadi tergantung teknis di lapangan nanti. Nah, strategi ini yang perlu dipersiapkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian catatan khusus supervisor. Jadi Beko sudah apa catatan dari khusus supervisor, kemudian terakhir disepakati secara bersama Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, itu nanti pertanyaan. Nah, pertanyaan ini Bapak dan Ibu kita ajukan tadi, itu menggunakan prinsip coaching tadi. Dan awak dulu umpamakan harus mereka. Tanya kawan dulu. Memancing kawan itu mencari solusinya tadi dulu Bapak dan Ibu. Apa solusinya? Saya ingin umpamanya tadi mengembangkan di bagian media tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan? Bagaimana menurut teman kita tadi? Nah, ini yang kita sepakati Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, ini dulu sebelum kita pindah kira-kira di bagian praobservasi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kalau enggak, maksud yang berikutnya Bapak Ibu. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, ini halaman kedua berikutnya itu Bapak Ibu. Aspek strategi pengembangan tadi. Apa yang sudah disampaikan teman kita tadi, ada enggak dilakukannya? Kan dia yang membuat tadi itu. Ya, di awal tadi kan dia yang membuat. Nah, ketika kita mengamati ada apa tidak? Nah, kemudian catatan menurut kita apa? Ya. Apa catatannya? Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran pada bagian itu tidak terlaksana, dia ditulis di sini, ya. Kemudian sampai nanti kemudian ada catatan tambahan. Ini ketika pelaksanaannya. Jadi ibaratnya Pak Wifi menurut ada area pengembangan yang tidak dicapai itu kan yang disampaikan konyo. Artinya
misalnya apa yang ingin ditujunya dengan materi Eko. Ya. Jadi kemudian strategi yang disiapkan Eko. Ya. Jadi itu balik ke Madilai. Ya. Setelah aspek dan strategi itu tadi mungkin tiba di strateginya itu nggak sesuai Ya. atau tidak dilaksanakan. Tidak itu. dilaksanakan. Padahal ini lah mengungkapkan di situ Ah. ada soal di situ akan dilaksanakan itu akan Ya. dilaksanakan itu. Ya. Ya apa strategi apa, ya kan? Kan tinggal ada tidak. Ada tidak, kemudian catatan Kemudian kita. catatan awal. Ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah selesai Bapak Ibu, catatan tambahan kalau ada nanti setelah itu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah setelah selesai kemudian dibuat oleh supervisor. Nah, kan setelah itu Bapak dan Ibu telah selesai kita mengamati. Nah, baru masuk yang ketiga tuh ini Bapak dan Ibu, pasca observasi Kak. Di pasca observasi ini Bapak dan Ibu, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Nah, awak imbau Bapak Ibu, cukup mungkin Bapak dan Ibu kita tanya saja. Menurut Bapak Ibu pembelajarannya tadi gimana? Kan gitu, yang saya. Nah, kelemahan atau kelebihan dan kelemahannya. Nah, sudah tercapai enggak rencana awal di sini? Topik apa namanya di sini rencana pengembangannya ketika di awal tadi. Kalau belum tercapai, bagian mana yang belum tercapai? Ya, kalau belum tercapai, kemudian apa seharusnya dilakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan reflektifnya Bapak Ibu. Minta kawan aku cerita dulu. Kelebihan, kekurangannya. Nah, sudah tercapai enggak yang diinginkannya ketika pasca pra tadi? Kalau kece kawan awak alun, berarti nanti apa yang perlu lagi dilakukan? Ya, ini Bapak dan Ibu, ya, pada bagian ini yang pasca tadi. Nah, per prinsip apanya jangan langsung tadi tidak melakukan itu toh, seharusnya melakukan itu, seharusnya melakukannya kan itu. Ini membuat beko ini lo mencari solusinya seperti itu. Apa seharusnya dilakukan? Bagaimana mencari solusi dari permasalahannya tadi? Jangan awak menunda, gali saja dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu betul. Ya, itu yang prinsip coaching tadi. Kita tidak mengarahkan, tetapi kita mengarahkan percakapan awak supaya kawan awak menemukan solusinya dari yang disampaikannya tadi. Nah, itu yang prinsip coaching intinya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, lanjut. Setelah pasca ini Bapak dan Ibu, kita rencana tindak lanjutnya apa? Nah, rencana tindak lanjut ini diisi juga Bapak dan Ibu. Ya, rencana tindak lanjut. Oh iya, saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya pada bagian itu. Nanti saya coba terapkan kembali minggu depan atau bulan depan. Nah, itu rencana tindak lanjutnya diisi pada bagian rencana tindak lanjut ini Bapak dan Ibu. Oke, nah baru bagian berikut Bapak dan Ibu, rancangan pengembangan diri. Nah, ini rekan kita juga, rancangan pengembangan diri. Kalau di akreditasi kepatan kok dibutuhkan, PKKS juga dibutuhkan seperti ini. Mana rancangannya, pengembangan dirinya? Ujung-ujungnya nanti PKB, penilaian kinerja berkelanjutan. Oke. Nah, aktivitas pengembangan dari tadi masih tadi ada beberapa poin yang masih belum terlaksana oleh teman kita. Bagian media tadi umpamanya ini berarti aktivitas pengembangannya pada penggunaan media. Tujuan yang tidak dicapai apa kira-kira? Ya. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Kemudian pendukungnya apa? Kemudian waktu pelaksanaannya. Ya. Nah, ini diambil aktivitas pengembangan dari yang awal percakapan kita ini tadi Bapak dan Ibu, yang dikemukakan, yang dikembangkan oleh rekan kita tadi. Ya, dari awal ini tadi. Nah, masih kita lakukan observasi, kemudian belum tercapai. Pada bagian inilah Bapak dan Ibu rencana pengembangannya. Nah, beberapa poin nanti tergantung nanti yang akan dikembangkan, yang ingin dikembangkan oleh rekan-rekan kita tadi Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sampai ke rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu boleh juga nanti ini buat contohnya percakapan pra observasi biasanya berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit dengan menggunakan percakapan coaching untuk perencanaan
Supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada guru ya supervisi klinis ini. Nah, supervisor menyampaikan tujuannya. Oh, sampaikan tujuan awal dulu Bapak Ibu. Bahwa supervisi adalah bagian yang wajib, salah satu tugas dari kepala sekolah yang diamanahkan kepada saya untuk melakukan ini. Oh, sampaikan tujuan awal dulu. Jadi tidak awal sebenarnya Pak Darul. Kepala sekolah melaksanakan tapi diamanahkan kepada saya. Ini sesuai dengan standar proses. Sampaikan tujuan kita dari awal. Kemudian guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Yang hendak diobservasi sesuai dengan belangko penilaian awak datang Bapak dan Ibu. Instrumen awak datang kan masih ada Bapak dan Ibu. Instrumen ini tadi Bapak dan Ibu. Nah, berarti di sini kalau penilaian kita di sini sudah dilihatnya pada bagian mana teman-teman kita nanti Bapak dan Ibu. Ada bagian identitas silabus, ini silabus untuk pas pelaksanaan. Ada mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Silakan dilihat nanti ini lagi Bapak dan Ibu. Oke. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi. Nah, sasaran observasi tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Apa yang ingin dikembangkannya tadi? Kalau tipe praktek, dia menggunakan media, dia melakukan prakteknya pindah Pak Darul. Ya. Nah, waktu kunjungan. Nah, ini juga perlu disepakati Bapak dan Ibu. Waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca observasi. Nah, setelah ini kita sepakati, baru nanti kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kemudian keempat, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Minta juga pendapat. Nah, selama pelaksanaan Bapak Ibu, saya catat nanti, izinkan saya catat data-data yang untuk sebagai data kita tadi. Oke? Nah, ini pra observasi yang dilakukan. Nah, yang dilakukan ini formatnya tadi Bapak dan Ibu. Nah, selama observasi ini Bapak dan Ibu. Selama observasi, aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah pengambilan data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan rekan guru. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen, itu yang instrumen kita tadi. Ya, instrumen kita tadi. Ya, fokus pada sasaran yang akan disepakati. Namun dapat saja observasi ada hal lain di luar umpamanya yang menjadi pengamatannya. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini instrumennya tadi. Nah, ini yang pasca Bapak dan Ibu. Dalam proses percakapan pasca observasi, supervisor secara bersama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Ya, nah percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Nah, itu aktivitasnya Bapak Ibu. Pertama, tujuan percakapan, analisis hasil data observasi. Yang kedua, percakapannya itu umpan balik. Ya, kemudian percakapan perencanaan area pengembangan. Ini tindak lanjut tadi dan rencana aksi pengembangan. Harus ada isinya ini tadi Bapak, sesuai dengan instrumen tadi. Ya, nah ini yang harus kita lakukan setelah pasca observasi. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, dalam percakapan pasca observasi, supervisor menggunakan model percakapan untuk refleksi. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita minta umpan balik, baru nanti kita dari umpan balik rekan-rekan kita menggunakan percakapan berbasis coaching itu mengajukan sehingga menemukan solusi dari rekan-rekan kita sendiri. Intinya tidak kita yang mengarahkan Bapak dan Ibu, tetapi rekan-rekan kita yang menemukan solusi sendiri dari percakapannya, dari permasalahannya tadi. Nah, ini kegiatan tindak lanjut Bapak dan Ibu. Ya. Ini sudah kita sampaikan tadi, ini belangko tindak lanjut. Ya, setelah kegiatan tindak lanjut ini bisa menjadi bahan diskusi kita, bisa juga nanti untuk sebagai bahan evaluasi
Kalau di dalam IHT umpamanya nanti apa yang perlu kita perbaiki lagi ke depannya, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Atau dalam komunitas-komunitas di jurusan umpamanya komunitas belajar yang ada, kalau umpamanya lebih dari satu gurunya mungkin bisa menjadi komunitas. Ini rencana tindak lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian ini model roda supervisi akademik namanya Bapak dan Ibu. Mulai dari perencana pengembangan diri, proses pembelajaran dan refleksi. Nah, berikut Bapak dan Ibu, tindak lanjut sama tadi yang kita sampaikan. Intinya bagaimana rekan-rekan kita semua itu pembelajaran itu berpusat kepada murid. Sekali lagi, mungkin merubah paradigma dari teacher center menjadi student center. Ini format tindak lanjut Bapak dan Ibu. Terima kasih isinya Bu Len. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Intinya persepsi kita melaksanakan ini sama Bapak dan Ibu. Ya, ada tahapannya. Yang pertama adalah pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Demikian Bapak dan Ibu. Tambahan dari saya ada kelupaan saya nanti tadi mungkin. Ya, silakan Pak. Minta maafnya. Berarti kan sudah detail dan itu dijelaskan oleh Pak Ibu Penggerak. Kan model Ibu Penggerak ini dia tampilkan, dia lihatkan, dia uraikan, dia jelaskan. Nah ya, jadi ini perlu juga Bapak Ibu ya sebagai coach ya, coach kepada coach. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu ya, apabila benar-benar ini akan dilaksanakan ya, tentu akan mendapatkan hasil yang kita inginkan terhadap coaching. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Habib dan tadi Bapak dan Ibu, di samping menanti ketua jurusan yang akan menyampaikan, mungkin kita di sini kan tim supervisor. Di sini misalnya saya ada si Fazlan, ada Pak Darul, ada Gina, ada Hengki, ada Pak Wadi, ada dalam jurusan. Berarti nanti saya sebagai supervisor saya lagi ini dulu di percakapan pra. Nah, ketika nanti misalnya kemudian ada Pak Indra, ada Pak M, ada Pak Brandoni, ada Pak Andi, nanti dulu di ketika pra tadi, kapan selesai ini, saya baru masuk. Nah, ketika Pak Darul juga ada Bu Leti, ada Bu Rani, ada Pak Arifon, ada Pak Yudi, Pak Rofi tadi itu. Ya. Nah, jadi disepakati di ketika pra tadi. Tagi, jadi kita melaksanakan supervisi kita tagi. Mungkin itu yang guru-guru produktif, kalau yang guru umum mungkin modulnya lah mungkin, atau LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, itu kan pembelajaran berdiferensiasi, itu salah satunya bisa melalui LKPD, diajak anak-anak untuk berdiskusi. Nah, ini kita lihat juga Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini di samping disampaikan oleh Pak Habib, ini momennya untuk supervisi ini, untuk menagih-nagih tadi. Saya nanti juga akan bertanggung jawab untuk menagih yang saya supervisi. Nah, Pak Darul ada teman-teman di jurusan bertanggung jawab juga. Kemudian tadi mungkin bertanggung jawab juga. Kalau sensei mapel umum ya. Kemudian yang termasuk KPD Bu di sini yang untuk mapel umum. Pak Wadi, Elin sama Yolda mungkin KPD-nya perlu juga atau website-nya informatika. Nah, jadi mari Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu, supervisi ini tadi adalah kemitraan. Jadi sama-sama kita mengembangkan potensi. Tujuannya untuk kalau sudah semuanya seragam kita, itu makanya hari ini di samping sosialisasi juga menyatukan visi seperti itu ke arah yang lebih baik pada. Tidak ada menyalahkan nanti, ya. Tidak ada menyalahkan. Kembali kondisi kawan. Dengan catatan nanti setelah diakuinya tindak lanjutnya itu perlu kita minta. Nah, sudah akhirnya belum dilaksanakan. Kita pantau pada ini. Ini kan sudah diberikan amanah, sudah sepantasnya kita semua ini. Nah, pilihan lah mungkin, ya. Berarti kita semua yang bertanggung jawab untuk melaksanakan.
Mungkin itu tambahan dari yang Pak Bib. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada tambahan Pak Bib. Nah, masalah RTL ya, mungkin pengalaman saya juga di apa, itu saya persilakan di Mudah dulu Bismillah. Pengalaman saya di apa bagian juga masalah itu RTL itu dibuat pertama-tama macam apa itu kerangka ya. Itu ada. Nah, seperti itu. Kalau namanya memang ini formatnya kalau dia seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada jadwalnya. Waktunya ada. Oh iya. Ya. Nah, jadi kalau saya dulu kan ya nanti waktunya sekian, tapi kalau dapat ini kan jadi pikir dulu. Aku langsung sih tulisnya dapat langsung sih kalau sebutan boleh tak ada hukum. Jadi oke ya. Jadi Jadi nanti Bapak Ibu kan ada RT-nya. Pak Ibu tagih nanti. Misalnya dia janji dia janji akan diperbaiki, maknanya akan lakukan kaituan. Nah, artinya Bapak Ibu coba tagih. Itulah Bapak Ibu ya. Ini adalah cara berpikir. Mudah-mudahan itu dengan Ibu Merdeka ini SMK Muhammadiyah benar-benar melaksanakan itu yang namanya Merdeka Belajar. Jadi intinya kembali Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran yang dilakukan itu baik oleh kita maupun mereka itu adalah berpusat kepada murid. Murid dijadikan subjek. Nah, sekali lagi itu student center istilahnya. Suruh Padarul praktek itulah student center. Yang di praktek itu sudah student center, sudah berpusat kepada anak sudah tanya fasilitator, memfasilitasi itu. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Darul. Untuk lembar observasi tektokan pasca observasi Pak Mungkin. Iya, yang pasca ini dilakukan apakah sesudah kita mengamati di kelas, kemudian langsung kita mengadakan dialog ataupun refleksi dengan guru, atau kita cari waktu lain. Waktunya kita mengamati pelajaran, kita kan mengamati beberapa pelajaran persepsi kegiatan inti. Yang pas tadi kita kan bertemu dengan kawan itu kan face kan bukan dikumpulkan satu semuanya tapi perorangan. Face to face. Jadi apakah setelah kita ulang pengamatan di kelas atau kita cari waktu lain? Itu satu. Yang kedua Pak Revi, yang lembar rencana pengembangan diri ini untuk waktu ini contohnya kapan atau waktu Pak Revi. Kalau pendukung tadi kata waktu dari sumber dari pendukung ini kan untuk hasil lakunya pendukung dan waktu ini. Baik, terima kasih Bu untuk pelaksanaan percakapan pasca observasi itu tergantung kesepakatan. Kalau umpamanya bisa antara Bu dengan kunci observer itu silakan langsung setelah supaya tidak tinggi loh. Tapi kalau umpamanya nggak bisa rasanya mungkin boleh dijanjikan. Jadi ketika percakapan awal tadi itu kan sudah ada disepakati awalnya. Kapan pelaksanaannya, kapan pembicaraan paskanya. Jadi sepakati dulu itu Bapak Buen. Tentu nanti Buen. Boleh kalau sudah sepakat berdua sih silakan saja. Apalagi kan ada dengan Pak Ibu itu di lapangan. Iya. Jadi yang ini tadi yang ketika pasca tadi pra tadi Buen. Ini supervisor menyampaikan tujuan, merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Supervisor menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca. Di situ sepakati di awal tadi. Kalau sudah sepakat, gue catat hari itu jam itu. Di pra.
Jadi itu aku yang akan dilihat, yang akan dikembangkan di pra ini. Nah, baru di situ disepakati itu atau percakapan-percakapannya, isi-isinya gitu. Nah, kemudian disampaikan loh, salah aku itu yang masuk aku catat itu aku yang kejadian itu pembelajaran dilakukan di kelas. Kita izin dulu, ini main izinnya. Termasuk aku tuh umpama hari itu direkam, minta izin lo, mau mereka kok diupload lo, mereka nggak ada aja. Minta izin lo bagus. Minta izin lo, mereka testimoni ada 2 orang lo mereka. Ah itu buat kemudian apa lagi? Aktivitas pengembangan. Tadi nanti disepakati umpama contoh oleh rekan-rekan kita pengembangannya itu media pembelajaran, umpamanya ini masih kurang. Umpama ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu umpamanya tujuan yang dicapai bahwa media yang digunakan itu disesuai atau memang sesuai dengan materi atau proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya itu dengan menggunakan media itu siswa lebih mudah memahaminya. Itu kan ukuran keberhasilannya. Ya, mudah memahami materi dengan adanya media tadi. Itu kan ukuran keberhasilannya kan itu. Nah, kemudian pendukung medianya tadi aku nanti buatnya. Apakah pakai fokus? Apakah umpamanya pendukung lain matematik umpamanya segitiga atau darul banyak kok. Peralatan yang disampaikan Pak Darul tadi, kan itu pendukungnya. Nah, kemudian waktunya itu bila kalau umpamanya minggu kini Rabu kini, kan juga kawan tuh bila dilaksanakan minggu besok, bulan besok aja. Tapi terlalu lama tahun besok aja, itu terlalu lama kan. Sesuai pembelajarannya. Itu bisa waktunya tanggal bulan. Iya. Waktunya. Kapan perlu kita melihat lagi atau menanyakan lah minimal. Lalu laksanakan. Nah, jadi itu. Itu contohnya dalam segi media. Nah, segi lain apa yang ingin dikembangkan tadi? Ya, aktivitas pengembangannya misalnya media pembelajaran. Tujuan yang tidak dicapai umpamanya menyesuaikan medianya dengan materi. Nah, kemudian ukuran keberhasilan dengan media pembelajaran tersebut siswa menjadi mudah memahami materi. Ya. Sambungan dari yang mulai tadi kan awal kan itu kan, jadi itu kan proses ada namanya proses pengamatan itu kan. Ya. Di proses pengamatan ini ada yang saya bukan saya adalah itu yang guru yang nanti kelas 12. Gimana itu Bibi guru dari kelas 12 di Pak Firza kan ada yang kelas 12 itu. Iya. Apa Dia yang kelas 12 Bapak dan Ibu diundur saja lagi bulan itu kedepangan ya. itu kan ya. Diundur saja yang mengajar kelas 12 seperti Sensei, Pak M. Mungkin ada kelas 1. Ya, itu. Ada beberapa orang guru yang kelas 3 mungkin diundur nanti di bulan Januari. Khusus untuk yang kelas 12 Januari, Februari. Dan yang bisa jadi ada yang apa jadi apa tapi ada mencari yang banyak beradaptasi gitu kan. Nah, bisa dari rekayasa kan. Termasuk Bapak dan Ibu ketika Beko kan ada catatan waktu. Iya. Ketika awak menyampaikan kelemahannya tadi minta izin dulu gitu. Iya. Izin ya, aku menyampaikan itu dengan Muhammad tadi berdasarkan data yang oleh model itu izin kamu menyampaikan. Jadi datanya Bisa objektif. Sampaikan ke kawan awak deh. Menurut Ibu atau menurut apa? Oh iya, mau melakukan itu. Iya, kelemahan apa itu tadi. Itu saja. Awal jangan marah kan. Dan kau harus menurut peraturan. Jangan itu hindari. Karena kita mengajari. Itu dan Kita menjalankan. Surah Satya. Itu dihindari. Dalam coaching itu dihindari. Oke, Pak Ibu, ada pertanyaan? Saya dulu. Saya dari jadi ya. Ini Pak usulan aja Pak. Iya boleh sih. Kalau senior kok yang gitu. Apa usulannya ketika nanti kita mau seperti ini mungkin izin sama Jawa Tengah seperti ini untuk rekam. Ya mungkin bisa manfaatkan karena di teman-teman kita juga ada yang lagi mendaftarkan CPG atau untuk bahan PMN gitu. Kalau misalkan kalau ada perlu misalkan masalah perlu direkam misalkan ya seperti enggak karena kami istilahnya nggak tulis itu ya silakan tapi lebih bagusnya ada gitu. Bagusnya itu Bapak dan Ibu.
ketika melakukan dari sekian banyaknya itu, tolong Bapak Ibu rekam ambil satu. Itu untuk mengisi data di PP Bapak dan Ibu, itu bagian kepemimpinan Bapak Ibu. Iya. Bagian kepemimpinan kan ada karya saya, ada kan poin-poinnya itu. Kepemimpinan ya saya. Itu nanti akan bisa diupload Bapak dan Ibu. Supaya ibu sekalian. Saya juga nanti akan saya rekam saya. Apalagi Pak Daryl siap-siap itu. PPG. Pak Daryl siap-siap untuk PPG. Silakan Bapak dan Ibu minta izin kalau ingin rekam diminta izin sama rekan-rekan kita. Berarti kita melakukan kepemimpinan. Terus mana kan sekolah-sekolah yang manakan di kita. Berarti kepemimpinan tadi sih. Di dalam PMF itu letaknya di karya saya kepemimpinan budaya. Oke. Dan lagi saya buat nggak mau ini Pak, yang misalkan kalau ada misalkan merasa buruk, misalkan rasanya yang sudah saya berikan penyampaian materi istilahnya sudah tuntas, misalnya intinya itu tidak ada kekurangan. Kira-kira di mana gitu kan dalam tidak ada kekurangan gitu. pertanyaan kita seperti ini sih. Iya. Bisa diceritakan kelebihan dan kekurangan. Nah, pas kita bilang kira-kira ada masalah kayak kita kan cerita pas di kelas kan kita kan berceritakan sebelum itu kan, oh saya biasanya kayak gini-gini, ada nggak kendala kesulitan dalam mengajar? Kayaknya nggak ada. Ya, nah itu yang Sebenarnya yakin Bapak atau Ibu tidak ada kesalahan. Mohon izin ya, saya ini ada catatan selama observasi dan kita diskusikan. Kan ada catatan kita. Menurut saya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Pembelajaran Ibu tadi belum melaksanakan pembelajaran apa gitu. Di situ nanti kita mengarahkannya sih. Baru ingat, oh iya saya. Untuk saya dulu. Ya. Menurut catatan dari pelaksanaan ini kan ini harus data otentik kan? Minta tanggapannya. Benar nggak yang kita catat itu? Kalau mengaku itu benar, berarti disitulah kita mulai menggali lagi untuk memperbaiki. Itu sih. Ini gue mau tambah mesti. Silakan. Jadi sebenarnya aku yang jawab begitu. Sebenarnya membuka secara lalu atau lebih paham mengerti apa yang mengajarkan itu ya sasaran bukan praktikal yang jadi penting adalah wawasan. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu seperti itu seperti yang membuat. Oke, Pak Darul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Afri Zuarni, mengajar mata pelajaran sejarah. Kebetulan saya dalam kesempatan supervisi akademik hari ini bertugas sebagai asesor untuk 6 orang guru yang akan melaksanakan supervisi akademik. Hari ini saya melaksanakan coaching supervisi akademik yang dipandu oleh Waka Kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Padang, Bapak WMP Saputra SPD MPD, yang sudah memaparkan pada hari ini di dalam coaching ini banyak hal, terutama tentang menyangkut tentang teknis pelaksanaan dari supervisi akademik yang akan kami laksanakan insya Allah pada minggu ini. Yang dapat saya sampaikan adalah ternyata ilmu saya masih kurang. Jadi dengan paparan yang coaching yang sudah disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum tadi, saya menjadi lebih memahami akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan kami sampaikan nanti pada waktu pelaksanaan supervisi akademik, terutama pada bagian-bagian menyangkut tentang seperti apa saja yang akan dibahas pada pelaksanaan pra-observasi, kemudian pada observasi, kemudian tindak lanjut atau pasca observasi dan rencana tindak lanjut. Yang sebelumnya pada supervisi sebelumnya atau pada supervisi ataupun pada PKG sebelumnya mungkin belum saya laksanakan. Jadi ini sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini, terutama menyangkut tentang tanggung jawab dan tugas saya sebagai supervisor. Mungkin hal-hal yang tidak tercover selama ini sudah bisa saya
dapatkan di dalam coaching pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ilmunya Pak Winky. Kemudian mudah-mudahan berkah ilmunya untuk saya dan dapat saya tularkan nanti dan saya laksanakan nanti di dalam supervisi akademik di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Winky yang telah memaparkan ini untuk observasi. Dengan adanya paparan tadi semakin nampak saya gambaran apa saja yang langkah-langkah yang saya akan lakukan. Perkenalkan, sebelum saya masuk ini, perkenalkan saya Darul Akral, guru otomotif di SMK Muhammadiyah 1 Padang. Dari hasil paparan Pak Winky tadi saya dapat pengalaman mungkin banyak yang saya tidak tahu, menjadi tahu, sehingga dengan paparan itu saya mengambil prinsipnya tadi, intinya jangan kita kepada observasi ini mengarahkan, memandu istilahnya Pak Winky. Itu yang dapat saya sampaikan dari hasil paparan Pak Winky tadi. Terlebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.